Weton Pon bukan weton sembarangan. Dalam catatan Primbon Jawa kuno, weton pon disebut sebagai weton berjiwa kuat, berwatak tahan banting, dan memiliki aliran rezeki yang sebenarnya besar, namun seringkali tidak stabil dan sulit menetap. Banyak orang yang lahir di weton pon merasa hidupnya seperti ini. Sudah bekerja keras siang dan malam, sudah mencoba berbagai usaha, bahkan sudah berdoa tanpa henti, tetapi hasilnya selalu terasa kurang, bocor, dan tidak pernah cukup lama tinggal di tangan. Rezeki memang datang, tapi seolah hanya numpang lewat. Menurut para leluhur Jawa, hal ini bukan karena weton pon tidak berbakat kaya. Justru sebaliknya. Weton pon adalah weton yang sering diuji dengan tanggung jawab besar, termasuk ujian berupa hutang, beban keluarga, dan tekanan ekonomi. Primbon menyebutkan sebuah kalimat yang sangat tajam. Weton pon iku nggawa kunci rejeki, nanging ora kabeh ngerti carane embuka. Artinya, weton pon sebenarnya memegang kunci rezeki, tetapi tidak semua orang tahu cara membukanya. Inilah sebabnya banyak weton pon yang mudah dipercaya orang, tapi sering dimanfaatkan. Rajin membantu, tapi justru hidupnya terasa berat. Mendapat peluang besar, namun selalu gagal di akhir. Bukan karena nasib buruk, melainkan karena energi rezekinya terkunci oleh batin, ucapan, dan kebiasaan hidupnya sendiri. Dalam hitungan Neptu Jawa, weton pon memiliki sifat keras hati, tidak suka bergantung pada orang lain, dan cenderung memendam masalah sendiri. Sifat inilah yang secara spiritual sering membuat weton pon memikul beban lebih berat daripada weton lainnya. Primbon Jawa mengingatkan, bila weton pon terlalu sering mengeluh, mudah putus asa saat rezeki seret, sering merasa, hidupku paling berat, maka aliran rezeki akan semakin menyempit. Bahkan bisa berubah menjadi rezeki tertahan dan hutang menumpuk. Namun kabar baiknya, leluhur Jawa tidak hanya meninggalkan peringatan, mereka juga meninggalkan jalan keluar. Ada 3 amalan khusus yang sejak dulu diwajibkan bagi weton pon agar rezeki kembali lancar, beban hidup terasa lebih ringan, hutang besar pelan-pelan menemukan jalan untuk lunas. Amalan ini tidak membutuhkan biaya mahal, tidak membutuhkan ilmu tinggi, namun membutuhkan kesungguhan dan niat yang lurus. Akan tetapi Primbon juga memberi pesan keras, jika weton pon sudah mengetahui amalan ini namun tetap mengabaikannya, maka hidupnya akan terus berada dalam pola berulang. Dapat uang, habis, hutang, stres, dapat uang lagi. Maka video ini bukan sekadar tontonan. Bagi weton pon, ini adalah peringatan sekaligus kesempatan terakhir untuk mengubah garis rezekinya. Dan di bab berikutnya, akan dibuka amalan pertama yang disebut sebagai kunci pembuka gerbang rezeki weton pon. Amalan yang dulu hanya diajarkan kepada orang-orang tertentu saja. Dalam Primbon Jawa kuno, ada satu amalan yang disebut sebagai pangruat paling kuat bagi weton pon, yaitu puasa weton pon. Amalan ini bukan puasa biasa, melainkan puasa yang dipercaya mampu membersihkan batin, menetralkan kesialan, dan membuka pintu rezeki yang selama ini tertutup rapat. Leluhur Jawa meyakini bahwa weton pon memiliki energi besar, namun sering bercampur dengan beban batin, ucapan negatif, dan kesalahan masa lalu. Energi inilah yang tanpa disadari menjadi penghalang rezeki. Primbon menyebutkan, weton pon yen durung diruat, rezekine mung liwat, ora neit mapan. Artinya, jika weton pon tidak diruat secara batin, maka rezeki hanya akan datang sebentar lalu pergi lagi. Puasa weton pon berfungsi sebagai penyeimbang antara lahir dan batin. Bukan untuk menyiksa tubuh, melainkan untuk menghentikan aliran sial, menenangkan pikiran yang kusut, mengembalikan fokus hidup weton pon. Banyak weton pon yang hidupnya berat bukan karena malas, tetapi karena terlalu banyak pikiran, terlalu banyak tanggung jawab, dan terlalu sering memendam emosi. Puasa weton pon dilakukan tepat di hari kelahiran weton pon Anda, dari terbit fajar hingga maghrib. Tidak harus puasa mutih, cukup puasa biasa dengan niat yang lurus. Yang terpenting bukan jenis makanannya, tetapi niat dan kesadaran batin.
Niat puasa weton pon, cukup di dalam hati. Niat ingsun poso weton pon, kanggo ngresiki batin, nyuwun dibukake lawang rejeki, mugi Gusti paring berkah lan kelancaran. Menurut Primbon, saat weton pon berpuasa, energi batinnya menjadi lebih ringan. Keluhan yang biasanya menumpuk perlahan luruh, emosi yang sering meledak mulai mereda, dan aura pengundang rezeki kembali aktif. Inilah sebabnya banyak orang weton pon yang bersaksi. Setelah puasa weton, dagangan mulai ramai. Pekerjaan terasa lebih lancar. Uang tidak cepat habis seperti biasanya. Bahkan Primbon menyebutkan, satu kali puasa weton pon bisa membuka jalur rezeki hingga 35 hari ke depan, terutama jika disertai dengan menjaga lisan dan menghindari keluhan. Namun ada satu peringatan keras dari leluhur Jawa. Puasa weton tidak akan berefek jika dilakukan dengan penuh amarah, niat mengeluh, atau sekadar ikut-ikutan tanpa kesungguhan. Primbon mengatakan, puasane badan, nanging batine tetep rame, rejekine ora obah. Artinya, jika yang berpuasa hanya badan, tapi batin tetap gaduh, maka rezeki tidak akan bergerak. Oleh karena itu, selama puasa weton pon, kurangi bicara yang tidak perlu. Jauhi pertengkaran. Perbanyak diam dan refleksi. Karena di saat itulah, menurut Primbon, gerbang rezeki weton pon mulai berderi terbuka. Dan inilah amalan pertama yang menjadi pondasi. Tanpa puasa weton, amalan-amalan berikutnya tidak akan bekerja maksimal. Di bab selanjutnya, akan dibuka amalan kedua yang disebut sebagai penarik rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan ketika kondisi ekonomi sedang sulit. Dalam Primbon Jawa, weton pon dikenal sebagai weton yang mudah memberi namun sering lupa menjaga keseimbangan batin saat memberi. Inilah sebabnya, banyak weton pon yang rajin membantu orang lain, ringan tangan, dan tidak tega melihat penderitaan sesama, tetapi justru hidupnya sendiri terasa berat dan penuh beban. Leluhur Jawa sejak dulu sudah mengingatkan. Weton pon kuat ngrewangi, nanging kudu ngerti carane ngeculke. Artinya, weton pon memang kuat dalam memberi, namun harus paham cara melepaskan dengan benar, agar sedekahnya menjadi pembuka rezeki, bukan malah menjadi penguras energi. Amalan kedua yang wajib dilakukan weton pon adalah sedekah pambuka dalan rejeki. Sedekah ini bukan sekadar memberi uang, melainkan ritual batin untuk melonggarkan simpul rezeki yang selama ini terikat. Primbon menyebutkan bahwa rezeki weton pon sering tertahan bukan karena kurang usaha, melainkan karena energi kepemilikan yang terlalu kuat, takut kekurangan, takut kehilangan, dan takut masa depan suram. Sedekah berfungsi untuk mematahkan rasa takut itu. Waktu terbaik melakukan sedekah weton pon adalah pagi hari pon atau malam Jumat pon. Bentuk sedekahnya tidak harus besar. Nasi dan lauk sederhana. Segelas air putih. Uang sehelasnya. Yang terpenting adalah niat di dalam hati. Saat menyerahkan sedekah, ucapkan pelan atau dalam hati. Sedekah iki daksunake kanggo mbuka dalan rejekiku, ngentengke bebanku, lan nglancarake uripku. Primbon Jawa menegaskan bahwa sedekah yang dilakukan dengan niat ini akan menarik rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, mengundang pertolongan manusia dan semesta, mengurai hutang secara perlahan tanpa tekanan. Banyak weton pon yang awalnya ragu bersedekah saat kondisi ekonomi sulit. Namun justru disitulah ujiannya. Leluhur berkata, yen arep kebak, kudu wani ngentengke disik. Artinya, jika ingin hidup terisi penuh, maka harus berani mengosongkan sedikit lebih dulu. Sedekah weton pon tidak boleh disertai keluhan, tidak boleh disertai pamer, dan tidak boleh disertai perasaan terpaksa. Karena jika itu terjadi, sedekah justru berubah menjadi beban batin, bukan pembuka rezeki. Dalam Primbon disebutkan, ada tanda-tanda sedekah weton pon mulai bekerja. Hati terasa lebih lapang, pikiran lebih tenang. Masalah keuangan terasa, ada jalan, meski belum terlihat jelas.
Inilah fase di mana semesta sedang mengatur ulang jalur rezeki Anda. Bahkan Primbon menuliskan bahwa sedekah yang dilakukan rutin selama 7 kali pon berturut-turut akan menciptakan jalur emas, yaitu jalur rezeki yang tidak mudah putus meski diterpa masalah. Hutang yang tadinya terasa seperti gunung perlahan akan dicicil tanpa terasa, mendapat keringanan, atau muncul jalan keluar tak terduga. Namun ingat, weton pon dilarang keras bersedekah sambil mengeluh. Karena keluhan adalah doa buruk yang menghapus keberkahan sedekah itu sendiri. Dan di bab berikutnya, akan dibuka amalan ketiga. Amalan yang berfungsi sebagai pengunci rezeki, agar uang yang sudah datang tidak bocor dan tidak kembali hilang. Banyak weton pon sebenarnya bukan tidak punya rezeki, melainkan tidak mampu menahan rezeki yang sudah datang. Uang masuk, namun cepat habis. Penghasilan naik, tapi kebutuhan ikut membesar. Masalah keuangan satu belum selesai, masalah lain sudah menunggu. Dalam Primbon Jawa, kondisi ini disebut sebagai rejeki bocor. Leluhur Jawa menjelaskan bahwa rezeki bocor bukan semata karena gaya hidup, melainkan karena tidak adanya pengunci batin. Weton pon dikenal memiliki hati yang lembut, mudah iba, dan sulit menolak permintaan orang lain. Sifat baik ini, jika tidak diimbangi pengendalian batin, justru menjadi celah keluarnya rezeki. Primbon menuliskan, rezeki sing ora dikunci, bakal metu liwat dalan sing ora ketok. Artinya, rezeki yang tidak dikunci akan keluar melalui jalan yang tidak disadari, entah karena boros, salah keputusan, atau tanggungan yang terus bertambah. Karena itulah, amalan ketiga ini disebut sebagai amalan pamungkasing rejeki, amalan penutup dan pengunci. Tanpa amalan ini, 2 amalan sebelumnya hanya akan membuat rezeki datang dan pergi silih berganti. Doa pengunci rezeki weton pon dilakukan setiap malam sebelum tidur, karena menurut Primbon, malam adalah waktu di mana energi batin kembali ke pusatnya. Tata caranya sangat sederhana, namun harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Duduk atau berbaring dengan tenang. Tarik napas perlahan. Lepaskan semua pikiran berat. Baca istighfar 33 kali. Baca sholawat 11 kali. Baca Al-Fatihah 1 kali. Setelah itu, ucapkan doa ini dengan lirih atau di dalam hati. Ya Gusti, kunci rezekiku saka kebocoran. Tuntun aku supaya bisa enja titipan MU. Lan paringi rezeki sing halal, cukup, lan berkah. Primbon menyebutkan bahwa doa ini berfungsi untuk menutup celah pengeluaran yang tidak perlu, menenangkan dorongan emosional saat ingin belanja atau membantu secara berlebihan, menguatkan rasa cukup di dalam batin weton pon. Banyak weton pon tidak sadar bahwa masalah keuangan berasal dari pikiran yang selalu merasa kurang. Padahal, rasa kurang adalah magnet kebocoran rezeki. Jika doa ini dibaca rutin selama 40 malam tanpa putus, maka akan muncul perubahan halus namun nyata. Pengeluaran terasa lebih terkendali, uang lebih awet, hutang terasa lebih ringan dan teratur. Primbon menegaskan bahwa doa ini bukan untuk memperkaya secara instan, melainkan untuk menjadikan rezeki menetap dan tidak mudah habis. Namun ada larangan keras. Doa pengunci rezeki tidak boleh dibaca sambil mengeluh. Tidak boleh disertai rasa iri pada rezeki orang lain, dan tidak boleh disertai niat buruk. Karena Primbon mengatakan, ati sing kebak sambat, ora ieso dadi wadah rezeki. Artinya, hati yang penuh keluhan tidak akan mampu menjadi wadah rezeki. Amalan ketiga ini adalah penjaga. Penjaga dari kebocoran, penjaga dari kesalahan lama, dan penjaga agar rezeki yang sudah datang tidak kembali pergi. Dan di bab berikutnya, akan dibuka larangan-larangan berat weton pon, hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, namun ternyata menjadi pengunci terbesar rezeki dan penyebab hutang tak kunjung lunas. Dalam Primbon Jawa, ada satu bab yang tidak pernah dibacakan sembarangan, karena isinya bukan janji, melainkan peringatan. Bab ini khusus membahas larangan berat weton pon, hal-hal yang terlihat sepele, namun diam-diam menjadi pengunci rezeki paling mematikan.
Banyak weton pon sudah berpuasa weton, sudah bersedekah, sudah berdoa setiap malam, namun hasilnya belum terasa maksimal. Menurut leluhur Jawa, penyebabnya seringkali bukan kurang amalan, melainkan masih melanggar pantangan weton sendiri. Primbon menuliskan, amalan kuat ora ana gunane, yen larangan isih dilanggar. Artinya, amalan sekuat apapun tidak akan bekerja jika larangan masih terus dilakukan. Larangan pertama, terlalu sering mengeluh soal nasib dan uang. Weton pon dikenal kuat secara fisik, namun rapuh dalam batin jika terus menumpuk keluhan. Setiap keluhan tentang hidup, pekerjaan, dan keuangan adalah doa negatif yang diucapkan berulang-ulang. Primbon Jawa menyebut, sambat iku nutup lawang rejeki. Mengeluh membuat rezeki yang seharusnya mendekat berbalik menjauh. Bahkan hutang yang hampir lunas bisa kembali berat hanya karena ucapan sendiri. Larangan kedua, meremehkan rezeki kecil. Banyak weton pon merasa malu dengan penghasilan kecil. Merasa usahanya tidak seberapa. Merasa hidupnya jalan di tempat. Padahal Primbon menegaskan, rejeki gede diwiwiti saka sing cilik. Meremehkan rezeki kecil sama saja dengan menolak rezeki besar yang sedang disiapkan. Weton pon yang sering berkata, segini mana cukup, sedang menutup pintu naiknya rezeki sendiri. Larangan ketiga, mudah marah saat sedang sulit. Saat kondisi ekonomi tertekan, weton pon sering berubah. Mudah tersinggung, cepat emosi, suara meninggi. Primbon menyebut kemarahan sebagai api pembakar rezeki. Uang yang sudah susah payah dikumpulkan bisa habis hanya karena keputusan yang diambil saat emosi. Nesu iku geni, lan geni mangan rejeki. Larangan keempat, membandingkan hidup dengan orang lain. Ini larangan yang paling halus namun paling sering dilakukan. Melihat tetangga sukses, melihat teman naik jabatan, lalu batin berkata, kenapa bukan aku? Menurut Primbon, iri hati adalah lubang terbesar kebocoran rezeki. Bukan karena orang lain lebih beruntung, tapi karena weton pon sedang menolak garis hidupnya sendiri. Larangan kelima, memendam masalah tanpa berdoa. Weton pon sering memilih diam, memendam, dan menanggung sendiri. Secara lahir terlihat kuat, tapi batin penuh tekanan. Primbon mengingatkan, beban sing ora didongakake, bakal ngiket rejeki. Masalah yang dipendam tanpa doa akan berubah menjadi simpul batin, dan simpul itulah yang mengikat rezeki. Bab ini adalah peringatan keras. Jika weton pon masih meremehkan rezeki, mudah marah, iri, memendam tanpa doa, maka hutang akan terus mencari jalan untuk bertahan. Namun jika larangan ini mulai dijaga, Primbon menyebut, sing nutup dibuka, sing abot diringanke. Dan di bab terakhir, akan dibuka janji Primbon, tentang apa yang akan terjadi pada weton pon jika semua amalan dijalankan dan semua larangan benar-benar dijaga. Dalam Primbon Jawa, bab terakhir selalu disebut sebagai bab pamungkas, bab penentu. Bukan lagi tentang amalan, bukan lagi tentang larangan, melainkan tentang hasil dari kesungguhan batin. Leluhur Jawa percaya, ketika weton pon telah menjalani amalan dengan tekun dan menjaga larangan dengan sadar, maka akan terjadi perubahan besar, bukan selalu dalam bentuk kejutan instan, melainkan perubahan pola hidup dan arah rezeki. Primbon menuliskan, nalika batin wis siap, rejeki ora bakal salah alamat. Artinya, ketika batin sudah siap, rezeki tidak akan datang ke tempat yang keliru. Weton pon yang sebelumnya hidup dalam lingkaran, dapat uang, habis, hutang, stres akan mulai keluar dari pola itu secara perlahan namun pasti. Bukan berarti hidup langsung bebas masalah. Namun masalah tidak lagi terasa menekan, karena selalu ada jalan keluar yang terbuka tepat waktu. Primbon menyebutkan beberapa tanda janji mulai bekerja. Uang terasa lebih awet meski jumlahnya sama. Hati lebih tenang saat menghadapi kebutuhan. Hutang tidak lagi menakutkan, karena satu persatu mulai terurai.
Datang pertolongan dari orang yang sebelumnya tidak terpikirkan. Inilah yang oleh leluhur disebut sebagai rezeki mapan. Rezeki yang menetap, tidak bocor, dan tidak membuat batin gelisah. Janji Primbon untuk Weton Pon bukan tentang menjadi kaya mendadak, melainkan tentang hidup yang terasa cukup, beban yang terasa ringan, tidur yang lebih nyenyak. Karena dalam hitungan Jawa, ketenangan batin adalah tanda rezeki sudah duduk di tempatnya. Leluhur Jawa juga mengingatkan, Weton Pon yang sudah merasakan perubahan ini tidak boleh kembali sombong, tidak boleh merasa paling benar, dan tidak boleh menghentikan amalan hanya karena keadaan mulai membaik. Primbon menegaskan, sing enja bakal dijaga, sing ninggal, bakal kelangan. Artinya, siapa yang menjaga jalannya, akan terus dijaga. Namun siapa yang meninggalkan, perlahan akan kehilangan kembali. Karena itu, puasa weton tetap dijaga, sedekah tetap dilakukan, doa pengunci tetap dibaca, dan larangan tetap diingat, bukan sebagai beban, melainkan sebagai pegangan hidup Weton Pon. Di titik inilah, Weton Pon tidak lagi mengejar rezeki dengan nafsu, melainkan menjemput rezeki dengan kesiapan batin. Dan ketika batin sudah selaras, Primbon mengatakan, rezeki bakal teka tanpa diundang, lan masalah bakal lunga tanpa diusir. Bab ini adalah janji, sekaligus pengingat terakhir, bahwa perubahan hidup Weton Pon bukan ditentukan oleh besar kecilnya usaha semata, melainkan oleh ketekunan menjaga jalur batin. Jika keenam bab ini dijalani dengan sungguh-sungguh, maka Weton Pon akan sampai pada fase hidup di mana hutang tidak lagi menindih, rezeki datang dengan wajar, dan hidup terasa lebih layak untuk disyukuri. Inilah penutup Primbon Weton Pon. Bukan akhir perjalanan, melainkan awal hidup yang lebih tertata dan berkah. Sebelum video ini saya akhiri, jika Anda merasa isi pembahasan ini ada yang mengena di hati, ada yang terasa seperti peringatan sekaligus jawaban, maka besar kemungkinan pesan ini memang ditujukan untuk Anda. Jangan lupa tekan tombol like, agar kebaikan dan energi positif dari ilmu Primbon ini ikut mengalir lebih luas. Silakan share video ini kepada keluarga, saudara, atau siapapun yang lahir di Weton Pon dan sedang berjuang memperbaiki hidupnya. Karena siapa tahu, jalan rezeki mereka terbuka dari perantara Anda. Dan pastikan Anda subscribe channel ini, agar tidak tertinggal pembahasan weton, primbon Jawa, dan rahasia rezeki lainnya yang tidak dibahas di tempat lain. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga rezeki Anda dilancarkan, hutang diperingan, dan hidup dijauhkan dari kesempitan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Rahayu, salam berkah, dan salam sejahtera untuk kita semua.